Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, uzini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaknai dengan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Jumat 19 April kali ini bertepatan dengan 10 Syawal, ada yang bilang 11 Syawal 1445 Hijriah, kita berada di bulan Syawal. Kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Namun bagi yang masih ingin melaksanakan puasa dan menggenapkan atau melengkapi puasa Ramadan, masih ada puasa sunnah 6 hari untuk bulan Syawal, bisa dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 7 Syawal atau pada hari-hari yang lainnya, ya. Bisa digabung dengan Senin maupun puasa Kamis. Yang penting hitungannya selama 6 kali, yang pahalanya tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal seakan puasa wajib setahun penuh. Tak hanya itu, di bulan Syawal tentunya kita masih melekat dalam benak kita. Selama bulan Ramadan kita ditempa secara fisik maupun spiritual sebulan penuh. Semoga kebiasaan itu, kebiasaan terutama yang spiritual, yang fisik, tidak makan dan tidak minum, mungkin tidak bisa kita kerjakan di bulan penuh, di luar bulan Ramadan. Namun secara rohaninya kita tetap bisa terhubung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar bulan Ramadan, tidak hanya di bulan Syawal tapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Maka tantangan bagi kita berikutnya yaitu bagaimana kita dalam merawat ketakwaan kita yang telah kita latih selama bulan Ramadan tetap kita jaga selama bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa menanamkan kesadaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mendengar serta Maha melihat. Karena ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Orang lain tidak tahu apakah kita benar-benar puasa atau tidak, apakah kita pura-pura berpuasa. Dengan demikian, selama berbulan puasa kita membangun kesadaran spiritual atau kesadaran rohaninya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengetahui dan melihat perbuatan kita. Alam kebaikannya kesadaran rohani yang seperti itu, bahwa kita meyakini dan sadar bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat, tetap kita jaga sepanjang hayat kita, baik dalam kehidupan sehari-hari juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya kita tidak perlu CCTV karena kita merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Kalau Allah selalu melihat kita,
selalu memperhatikan kita dan selalu mengawasi kita. Kenapa kita untuk berbuat baik atau menghindari perbuatan jahat harus menunggu ada tidaknya CCTV. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, sebenarnya kita tidak perlu pengawasan dari masyarakat atau kontrol sosial, karena sebenarnya kalau kita meyakini Allah itu selalu mengawasi kita, dan juga tidak perlu hal-hal seperti itu. Hatta termasuk kita tidak perlu pengawasan dari aparat ketertiban maupun keamanan serta KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun tidak ada orang lain yang melihat dan mengawasi terutama perbuatan jahat kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dan Maha mengetahui. Kita beriman bahwa Allah adalah Al-Basir, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang melihat segala sesuatu, mampu melihat apapun, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang zahir maupun yang gaib, yang besar maupun yang kecil, yang nyata maupun yang tidak nyata. Sebagaimana Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anallaha sami'un alim. Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah dan ketahuilah sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 244. Bahkan dengan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengawasi situasi hati seseorang yang mengikuti perbuatannya. Apa yang kita sebut dengan niat yang tersembunyi dalam hati kita ketika ingin berbuat, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perhatikan kepadanya sebagian dari tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Isra. Allah, kita juga mengimani bahwa Allah adalah Al-Alim yang Maha mengetahui. Tanzilul kitab minallahil azizil alim, diturunkannya kitab Al-Quran dari Allah yang Maha perkasa lagi Maha mengetahui. Al-Mu'min ayat 2. Demikian pula di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Allamul Ghuyub yang Maha mengetahui perkara gaib. Alam ya'lamu anallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala yang gaib. Yang menjadi pertanyaan dan introspeksi, pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Walaupun kita meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar dan Maha melihat, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah iman itu tercermin di dalam perbuatan kita? Apakah amal perbuatan kita menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita? Dengan demikian kita berharap kita tidak hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, tapi juga melaksanakan keimanan itu dalam perbuatan dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi pedoman kehidupan kita dan bekal kita di dunia dan di akhirat kelak.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin tasliman katsira. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum war'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.